Yeremia hidup sekitar tahun 630 sebelum Masehi sampai 570 sebelum Masehi dari keluarga imam di Anatot yang merupakan lokasi bait suci Shilo sebelum Yerusalem. Pada saat itu bangsa Israel banyak menyembah berhala, keadilan sosial mengalami kemerosotan, dan Yahweh mengutus Yeremia untuk menjadi penyambung lidah baginya agar mengingatkan bangsa Israel untuk kembali pada perjanjian Sinai. Jika tidak, Allah akan menggunakan kerajaan Babel dari utara dengan rajanya Nebukadnezar untuk menghukum Israel. Hal ini terus-menerus diingatkan Yeremia yang membuatnya diperlakukan sangat buruk oleh bangsa dan sanak keluarganya sendiri. Tragisnya, nubuat sang nabi menjadi kenyataan, dan bangsa Israel dibuang ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Yeremia menyaksikan sendiri pengepungan yang dilakukan oleh Raja Babel dan melihat kehancuran Yerusalem dan bangsanya. Selama hampir 40 tahun Yeremia berkarya di Yehuda, dari sekitar tahun 626 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, dan sebelum pembuangan ke Babel, ada 5 raja-raja yang memerintah: Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin yang disebut dalam silsilah Yesus versi Injil Matius, dan Raja Zedekia. Kerajaan selatan yang kecil bagaikan Daud versus Goliat yang berhadapan dengan superpower seperti Mesir, Asyur, dan Babel. Sejak dalam kandungan Yeremia telah diutus, dipanggil dan ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa pada era Raja Yosia. Bantahan Yeremia pertama kali dengan Allah terjadi pada saat panggilannya. Aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Allah meyakinkan dia, dan Allah akan menaruh perkataan-perkataan Allah ke dalam mulut Yeremia, dan Allah akan selalu menyertai Yeremia menghadapi rintangan yang ada. Setelah ditemukannya kitab Taurat, pada saat pemugaran bait suci atas perintah Raja Yosia, diadakanlah reformasi keagamaan. Yeremia bersuka cita pada saat itu, tapi hatinya diliputi kepahitan, karena nubuat yang diwatakan kepada bangsa Israel membuatnya sangat menderita. Setelah 20 tahun Yeremia berkarya, Allah berfirman kepada Yeremia agar mengumpulkan sebuah sabda Allah dalam bentuk tulisan, dan jikalau bangsa Israel berbalik kepada Allah, maka Allah akan mengampuni bangsa ini. Tugas ini dikerjakan oleh Baruk, asisten Yeremia, ditambah dengan kisah-kisah tentang Yeremia sendiri. Bisa dilihat bahwa kitab Yeremia merupakan sebuah antologi cerita dalam cerita. Yeremia digambarkan sebagai seorang pewarta yang mengabarkan keadilan dan kemuliaan Tuhan. Di bab 1-24 banyak dijumpai tulisan Yeremia tentang peringatan untuk bangsa Israel yang telah mengkhianati perjanjian Sinai. Pada masa itu bangsa Israel banyak menyembah berhala-berhala. Yeremia menggunakan istilah pejinahan dan pelacuran. Walaupun bangsa Israel rajin beribadah di bait suci, tapi tetap sujud beribadah terhadap dewa-dewa. Bahkan pengorbanan anak-anak menurut kebiasaan tanah Kanaan juga dipraktekkan. Korupsi merajalela, begitu juga ketidakadilan sosial bagi rakyat jelata. Di bab 25, Allah berfirman bahwa seluruh bangsa-bangsa akan jatuh runtuh, dan bangsa-bangsa seperti Mesir, Moab, Amon, dan lain-lain akan menjadi hamba kepada kerajaan Babel selama 70 tahun lamanya. Di bab 26-45, Yeremia memohon Israel agar bertobat dan kembali kepada Allah. Tapi nasihat ini tidak dihiraukan oleh bangsa Israel. Akhirnya kerajaan Israel dikepung oleh kerajaan Babel, Yerusalem dihancurkan. Penduduk Israel dibuang ke Babel,
istana dijara, Raja Zedekia dibutakan dan diasingkan ke Babilonia, Yeremia diculik dan dibawa ke Mesir. Di bab 30-33, Allah berfirman tentang harapan bagi Israel di kemudian hari dan juga kembalinya ke tanah terjanji, kehadiran Mesias, serta semua bangsa akan mengakui kehadiran Allah. Di bab 46-51 dijumpai nubuat untuk bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain setelah 70 tahun lamanya akan dipulihkan kemuliaannya oleh Allah. Tapi tidak demikian halnya dengan Babel, tanpa kemuliaan dan tanpa masa depan. Bab 52 yang diambil dari 2 raja-raja menceritakan tentang Raja Zedekia dan kerajaan Yehuda. Dalam mewartakan firman Tuhan, banyaklah rintangan menghadang Yeremia. Salah satunya adalah dipasung oleh imam kepala bernama Pasyur dan disuruh berjalan telanjang. Pada kesempatan lain ketika Yeremia mewartakan nubuat tentang Yerusalem, hidupnya berada dalam ambang kematian karena Raja Yoyakim begitu marahnya terhadap nubuat tersebut. Maka tulisan tersebut dirobek-robeknya dan dibuang ke bara api. Ia menyuruh pengawalnya untuk menangkap Yeremia dan Baruk, tapi Yahweh menyembunyikan mereka. Dalam masa pemerintahan Raja Zedekia, Yeremia 2 kali dipenjara dan dibiarkan untuk mati perlahan-lahan. Yang pertama, Yeremia dibebaskan oleh Raja Zedekia, dan yang kedua kali seorang sida-sida menolong Yeremia yang dibuang ke dalam sumur yang kering. Hidup Yeremia dilindungi oleh Allah yang memegang janjinya. Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Babel, dan berdasarkan perintah dari Raja Nebukadnezar, Yeremia dibebaskan. Sekali lagi, Allah beserta Yeremia. Janji aku akan menyertaimu diucapkan Allah dalam mimpi Yakub di Betel. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Janji serupa diucapkan oleh Yakub ketika memberkati Yusuf. Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu ke negeri nenek moyangmu. Musa menerima janji tersebut pada saat berhadapan dengan semak belukar yang menyala. Firman Allah terhadap Musa yang mengalami kebimbangan akan kemampuan dirinya, dan Allah meyakinkan Musa dengan berucap, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Allah tidak akan membinasakan bangsa pilihannya seperti yang dilakukannya terhadap bangsa lain. Kerajaan Israel memang berakhir pada tahun 586 sebelum Masehi, tapi bangsa Israel tetap eksis. Yahweh memang menghukum bangsa Israel, tapi Yahweh tetap menghendaki bangsa Israel tetap ada. Apa yang bisa dilihat adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel melalui Musa tetap berlaku selamanya. Janji Allah aku menyertaimu dapat dilihat di Injil Matius ketika malaikat muncul dalam mimpi Yusuf, memberitakan kabar gembira kehadiran Mesias di dalam Maria dan diberi nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Di akhir Injil Matius, Yesus yang bangkit berkata kepada murid-muridnya bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan tetap berlaku selamanya.